Projo angkat bicara soal nama Budi Ari muncul di dakwaan mafia akses judol. Komisi Pelindung Judi Online. Jadi gini kerjanya Kementerian Indonesia. Pegawai Komdigi alias Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia melindungi 1000 web judi online. Nggak cuma itu, tiap situs mengaku bayar iuran keamanan ke Komdigi sebesar 8,5 juta rupiah. Total keuntungan yang kemungkinan diraih Komdigi dari melindungi situs haram jadah ini aja bisa mencapai 8,5 miliar loh. Udah kacau begini, mantan Menteri Kominfo Budi Ari malah dapat penghargaan keberhasilan berantas judi online lagi. Apa nggak malu ya sama warga? Judi online itu adalah penipuan terbesar terhadap rakyat Indonesia. Karena bagaimana ditipu, katanya uang 50.000 bisa jadi 1 miliar. Judi, mungkin nggak? Kan nggak mungkin, karena itulah judi online ini adalah penipuan terhadap rakyat. Kita harus menyelamatkan rakyat ini, bangsa ini, negara ini dari dampak destruktif dari judi online. Saya pikir itu dari kami ada pengharaman dan aspek agama ya. Hey, berita yang gue tunggu-tunggu akhirnya mencuat juga. Iya, Mbak. Dalam sebuah persidangan mengenai urusan judol, Budi Ari disebut terima 50% dari situ. Mantap. Terus ngapain ya waktu itu Jokowi bikin Satgas Judol? Nah, ketuanya siapa sih waktu itu? siapa dong? Yang pernah gue bahas tipis-tipis, yang pernah terima pengadaan software dari Kemenhan Waduh. atas nama menantunya perusahaannya. Gitu. Tapi kalau gue jadi Budi Ari sih ya, Iya, gue iya. nggak akan mau kena sendirian. Iya dong. Duitnya dibagi-bagi lagi. Enak baik. Untuk pelatihan para buzzer di Jogja dan di Surabaya. Waduh. Dilatih sama om-om coklat Ah? misalnya. Ini harus tegas sih. Harus segera dibuatkan surat pencekalan. Soalnya konon Doski lagi mau ditugaskan ke luar negeri. Ember. Budi Ari Setiadi sekarang ini terseret Tribuners dalam kasus pengamanan situs judi online di Kementerian Kominfo yang merupakan Kementerian Komdigi saat ini ya. Jaksa ternyata beberapa kali menyebut nama Budi Ari saat membacakan dakwaan kasus tersebut pada sidang yang diselenggarakan pada Rabu kemarin. Sementara dalam surat dakwaan ini disebutkan Tribuners ada 3 peran dari Budi Ari dalam perjalanan kasus ini, yang mana diduga Tribuners bahwa ada keterlibatan dari mantan Menkominfo ini untuk mempekerjakan terdakwa Adi Kismanto, yang mana dalam dakwaannya jaksa ini menyebut kalau sekitar Oktober 2023 terdakwa Zulkarnain ini diminta oleh Budi Ari selaku Menkominfo untuk mencari orang yang bisa mengumpulkan data website perjudian online. Kemudian terdakwa ini memperkenalkan Budi Ari lah bersama dengan terdakwa 2 Andi Kismanto. Dalam pertemuan tersebut terdakwa Adi Kismanto ini mempresentasikan alat crawling data yang memang bisa Tribuners mengumpulkan data website dari judi online. Nah, dalam proses seleksi ini, terdakwa Andi Kismanto kemudian dinyatakan tidak lulus karena tidak memiliki gelar sarjana. Tapi karena adanya atensi dari Budi Ari, terdakwa Andi Kismanto ini tetap diterima bekerja di Kemenkominfo. Yang kedua, kemudian setelah bekerja di Kominfo, Andi ini bekerja dengan Zulkarnain dan seorang pegawai Kemenkominfo. Mereka kemudian memulai aksi penjagaan website judul. Dari praktik terlarang ini diduga Tribuners jaksa ini menuding Budi Ari juga mendapatkan jatah. Mereka diketahui sempat bertemu di salah satu kafe di wilayah Senopati untuk membahas besaran biaya penjagaan situs judi online ini. Mereka sepakat mematok harga 8 juta untuk setiap laman judol, yang mana dalam pertemuan yang sama mereka ini juga disebutkan turut membagi persentase jatah dari duit penjagaan judi online ini, yang mana diketahui Tribuners presentasinya adalah Andi Kismanto ini mendapatkan sebesar 20%, kemudian terdakwa Zulkarnain ini sebesar 30%, dan disebutkan ada nama Budi Ari juga yang dinilai mendapatkan 50% dari keseluruhan website yang dijaga. Persidangan terhadap 4 orang terdakwa pelindung judi online di Kementerian Informatika Komdigi saat ini, Kominfo masih saat Budi Ari Setiadi menjabat. 4 orang terdakwa ini telah didakwa oleh jaksa penuntut umum
melakukan dan memberikan perlindungan terhadap website judi-judi online dengan imbalan yang luar biasa menggiurkan. Dari ribuan yang mereka lindungi dalam dakwaan tersebut, 1 bulan bisa menghasilkan 48 miliar rupiah lebih. Dan dari pembagian, ternyata nama Budi Ari disebut dalam dakwaan mendapat bagian 50% dari bagian-bagian pihak yang lain. Ada yang menerima 20%, ada yang menerima 30%, dan ada yang menerima 50%. Ujian terberat Presiden Prabowo hari-hari ini adalah soal penegakan hukum di dalam upaya memberantas korupsi. Kita tahu banyak kasus yang seolah-olah disorot secara lengkap, tapi kemudian perlahan-lahan lenyap sebagai kasus. Soal judi yang menyangkut Menteri Budi Ari sudah terbuka, dan itu menuntut kejelasan bahwa fakta-fakta persidangan menunjukkan ada pembagian uang di dalam upaya untuk melanjutkan perjudian online ini, itu diperlihatkan di persidangan. Izin Pak Prabowo, setahu saya Bapak itu udah jadi presiden, bukan lagi calon presiden. Harusnya kebijakannya itu bukan cuma akan, tapi lakukan, konkret. Gimana kita mau percaya kalau masih ada menteri Bapak yang terlibat korupsi judi online, belum ditangkap, masih jadi menteri favoritnya mantan presiden Bapak, bahkan masih dikirim ke Vatikan. Coba, gimana kita pengen percaya kalimat Bapak pengen berantas korupsi? Gimana kita mau percaya kalau ternyata Bapak lebih cepat mengesahkan RUU TNI yang didemo di 70 kota lebih, tapi RUU perampasan aset Bapak malah kecilkan dengan bilang ya perlu dilihat dulu, kasihan gak sih anak-anaknya, istrinya. Harusnya kalau konkret Bapak keluarkan perpu atau Bapak perintahkan ketum-ketum papel Bapak di koalisi Kimplesnya itu, kan koalisinya gemuk tuh. Gimana kita mau percaya kalau kabinet Bapak aja yang begitu gemuk itu masih berisi orang-orang lama yang juga terlibat dalam berbagai skandal korupsi. Nggak usah sebut satu persatu, tapi kita semua sama-sama tahu. Gimana kita mau percaya kalau Bapak aja bilang hidup Jokowi, orang itu masuk dalam liga korupsi dunia. Dan kita juga tahu orang itu terlibat dalam berbagai skandal nepotisme apa, skandal corrupting atau abuse of power apa. Gimana kita pengen percaya Pak kalau Bapak masih memuja-muja dan juga masih disandra media? Di dalam teori kebijakan publik Pak, niat baik itu tidak pernah cukup. Dia perlu kerja baik atau kerja konkret. Jangan sampai niat baik Bapak nyampe di bawah sama sekali nggak terwujud. Kenapa? Karena dari awal niat Bapak berantas korupsi di sistem yang korup, orang-orangnya korup, KPK-nya juga disandra jadi alat kekuasaan, nggak independen, nangkepin oposisi, ya nggak akan bisa berantas korupsi. Dah, gitu dulu. Saya mau lanjut lari. Biar calon saya nggak 3-3. Karena kalau kata Menteri Kesehatan Bapak, dengan 3-3 cepat dipanggil Allah. Untung saya 3-2. Nggak tahu sih kalau Bapak. Ayo lari Pak, biar nggak cepat dipanggil Allah. Yang sangat menggelitik bagi saya dan membuat saya sedikit geram, mengapa saudara Budi Ari Setiadi yang saat ini menjadi Menteri Koperasi tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum. Mengapa saudara Budi Ari Setiadi masih bisa menjabat sebagai menteri di kabinet Prabowo Subianto? Siapa kekuatan yang menempatkan Budi Ari di kementeriannya Prabowo? Dugaan semua pihak termasuk dugaan saya adalah Jokowi yang memang mendapat coupling sebagai bargaining politik, sebagai kompensasi politik dukungannya terhadap Prabowo pada Pilpres 2024 yang lalu. Jokowi mendapat banyak jatah, lebih banyak daripada jatah terhadap partai-partai politik yang menjadi teman koalisi Prabowo Subianto. Jatah menteri yang didapat oleh Jokowi sangat banyak, mulai dari wakil presiden sampai ada sekitar 9 kali ya menteri. Jatahnya jauh lebih banyak. Ini adalah kompensasi jabatan atas kompromi politik Jokowi dengan Prabowo. Nah, dugaan saya Budi Ari adalah titipan dari Jokowi, dan ternyata Budi Ari sebagai pelindung yang masuk di dalam dakwaan menerima jasa dari hasil perlindungan judi-judi online tersebut.
sekitar 50%. Kalau 1 bulan menghasilkan 48 miliar, artinya bisa diduga bahwa Budi Ari menerima 24 miliar lebih per bulan. Wow, duit yang banyak sekali. Kita pengen tahu Pak respons Bapak terkait ini lagi ramai juga nama Bapak dikaitkan dengan judi online begitu Pak. Bagaimana responsnya? Manusia, sebagai masyarakat, sebagai warga negara yang baik, kita warga negara yang taat hukum. Kita ikuti proses hukumnya, dan saya meminta kepada semua media untuk berhenti memframing dan juga jangan trial by the fact, karena fakta bukti sudah sangat jelas, dan saya yakin keadilan Tuhan akan bekerja dan sebaik-baiknya dan akan mengungkap siapa sesungguhnya di balik ini semua. Karena fitnah, premi yang jahat pasti akan mendapat balasan dan keadilan Tuhan. Terima kasih. Coba perhatikan saja Budi Ari waktu dia menjabat jadi Menkominfo. Penuh dengan jargon-jargon pemberantasan judi online. Bahkan Projo, organisasi relawan bentukannya Budi Ari, juga ikut-ikutan jadi buzzer pemberantasan judi online. Ribut doang di media dan media sosial. Tapi hasilnya apa? 16 orang tertangkap jadi tangan kanan bandar judi online, dan 12 diantaranya adalah pegawai kementerian. Gila kan? Yang lucunya, Budi Ari juga mendapat piala dari detik.com sebagai tokoh pendorong pemberantasan judi online di bulan Oktober lalu. Detik.com itu seharusnya malu dan mencabut kembali piala penghargaan mereka ke Budi Ari ketika ada kasus terbongkarnya orang dalam di kementerian yang dulu dipimpin oleh Budi Ari. Kita ini serius atau tidak mau memberantas korupsi? Ini adalah sesuatu yang sangat gamblang, terbuka di depan mata kita semua. Dalam dakwaan jaksa disebut Budi Ari mendapat jatah 50% dari uang perlindungan judi online. Tapi konyolnya Budi Ari sampai hari ini malah menjabat sebagai menteri, diangkat lagi di kabinet Prabowo, dan tidak ada yang bisa mengeksekusinya. Mungkinkah nanti setelah persidangan sama seperti kasus-kasus yang lain, seseorang disebut di dalam persidangan terlibat tetapi penegak hukum tidak melanjutkan prosesnya? Wow, ternyata kita selama ini teriak-teriak soal judi online, penderitaan rakyat, ternyata justru pemerintah yang melindunginya, kementerian yang melindunginya. Bagaimana dengan Menteri Komdigi yang sekarang? Kita melihat gerakan dari Komdigi ini malah tidak jelas. Jangan-jangan mereka juga sudah menjadi sama dengan Budi Ari. Jangan-jangan mereka sekarang melakukan hal yang sama dilakukan Budi Ari. Kita tidak tahu. Karena kita melihat bahwa Menteri Komdigi yang sekarang ini malah sibuk ngurusin jasa kurir, bukan mengurusi perlindungan dunia digital. Malah jasa kurir e-commerce yang diributkan. Wah, luar biasa memang negara kita ya. Waduh, saya geleng-geleng kepala. Seseorang yang telak-telak disebut di dalam dakwaan jaksa menerima jatah bagian 50% dari perlindungan judi online, ternyata malah menjadi pejabat di negara ini. Inilah bobroknya kita sebagai sebuah bangsa. Nama Budi Ari Setiadi muncul dalam surat dakwaan kasus mafia akses judi online Judol. Sekjen Projo, Handoko, pun angkat bicara terkait hal tersebut. Saya menanggapi agar berita tersebut tidak menjadi bahan framing jahat atau bahkan persepsi liar bahwa Budi Ari Setiadi, yang juga Ketua Umum DPP Projo, terlibat dan menerima sogokan duit haram judi online. Publik bisa mengecek fakta dan pemberitaan bagaimana Budi Ari berada di garis depan memberantas judi online selama menjabat Menkominfo, kata Handoko dalam keterangannya, Sabtu, tanggal 17 Mei tahun 2025. Dakwaan JPU, Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan Budi Ari tahu, apalagi menerima uang haram tersebut. Faktanya, memang Budi Ari tidak tahu soal pembagian sogokan itu, apalagi menerimanya baik sebagian maupun keseluruhan. Kesaksian itu juga yang dijelaskannya ketika dimintai keterangan oleh penyidik Polri, imbuhnya. Handoko merasa perlu menjelaskan ini agar publik memahami persoalan dengan informasi yang utuh. Dia berharap tidak ada lagi framing jahat pada siapapun. Stop narasi sesat dan framing jahat untuk mendiskreditkan siapapun, termasuk bagi Budi Ari Setiadi.
Kegaduhan akibat pembelokan fakta sangat merugikan masyarakat. Hanya kecurigaan dan sesat pikir atau salah tuduh yang akan diperoleh, alih-alih mendapatkan kebenaran serta keadilan, ucap Handoko. Proses hukum sedang berjalan di pengadilan yang terbuka untuk umum. Sumber-sumber informasi yang valid, misalnya penjelasan penegak hukum melalui media yang menjunjung tinggi objektivitas dan independensi, sangat mudah diakses oleh masyarakat. Jangan belokkan fakta hukum dengan asumsi yang tidak faktual, apalagi framing jahat untuk membunuh karakter Budi Ari Setiadi, imbu Handoko. Perihal nama Budi Ari dalam dakwaan tersebut sebelumnya muncul dalam persidangan yang sudah berlangsung pada Rabu, tanggal 14 Mei tahun 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel. Dalam persidangan itu ada 4 orang yang duduk sebagai terdakwa yaitu Zulkarnaen Apriliantoni, Adi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus. Keempat didakwa terkait UU ITE yang pada intinya terkait penjagaan website judul. Nama Budi Ari muncul ketika jaksa menjelaskan tentang peran Zulkarnaen Apriliantoni. Budi Ari disebut meminta Zulkarnaen untuk merekrut orang yang akan bertugas mengumpulkan data website perjudian online hingga jaksa menyebut Budi Ari mendapatkan jatah. Bahwa kemudian terdakwa I Zulkarnaen, terdakwa 2 Adi, dan terdakwa 4 Muhrijan alias Agus kembali bertemu di Cafe Pergram Senopati untuk membahas mengenai praktik penjagaan website perjudian online di Kemenkominfo dan tarif sebesar 8 juta rupiah per website, serta pembagian untuk terdakwa 2 Adi sebesar 20%, terdakwa I Zulkarnaen sebesar 30%, dan untuk saudara Budi Ari Setiadi sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga, ungkap jaksa.